welcome to back our vlog. Welcome back to our vlog. Jadi di sini we want to make a vlog. Iya enggak sih? Nggak apa-apa lah, nanti diedit ya gitu. Nah, jadi hari ini kita mau cerita, kita bertiga. Bagaimana kisah pertemuan kita bertiga. Nah, dimulai dari Tari. Oh ya, dia nampaknya setengah di situ. Iya. Kan Gimana Tar pertemuan Kayak- kita bertiga? Ini lanjut ke nih. langsung kan ya. Oke, jadi kita bertiga ini alumnus anjay, Anjay, alumnus. alumni. Alumni Genbis. Jadi Genbi itu generasi baru Indonesia. Itu kayak organisasi penerima beasiswa Bank Indonesia. Terus 3 orang ini adalah idiot-idiot yang berhasil masuk. Alhamdulillah. Hoki list. Terus pertamanya tuh ketemu Malaysia dulu guys, karena dia terlihat seperti orang bingung waktu itu. Terus kayak aku datang dulu, halo, karena aku nggak punya kawan guys, nggak ada kawan aku yang masuk Genbi, jadi aku berkawan sama dia dulu. Terus ada yang ngomong, wah ada yang anak teknik juga. Terus aku tanya kan siapa, dan dia orangnya ternyata Siapa yang bilang? Kak Maria nggak sih? Kak Maria ya? Kayak Aku dia. lupa. Kayak ini bilang ini teknik juga, terus kayak aku kenal sama dia. Oh, iya. Terus dia kayak ngobrol excited gitu loh, kayak oh kamu teknik juga gitu-gitu. Terus kayak oh orang ini friendly ya gitu. Terus akhirnya Friendly berkawan banget anjir. sampai Sebagai saat ini. Gitu Iya, guys. Itu jadi- sih dari POV aku anjay. Mei. Sama kayak Tari tadi. Ceritanya ketemu di ini kompak besar di situ ya. Ketemu di apa tuh namanya, di kayak acara penyambutan Genbi. Terus tuh karena aku sama dia sama-sama introvert, jadi kita nggak ada teman. Terus kita duduk sebelahan, Mbak Sitar. Iya. Kalian gak ada yang sejurusan juga ya? Iya, terus tuh kita duduknya sebelah-sebelahan, jadi kita kenalan dari situ, lalu akrab, dan terus ketemulah sama Erlia. Jadi aku sama Tari temanan dulu, baru sama Erlia, kayak gitu. Kalau dari POV aku, terus kalau dari Erlia kayak gimana? Kalau dari aku ingatnya tuh pertama kali ketemunya tuh pas kita penyambutan keluarga baru. Nah itu kan aku sendiri ya, jurusan aku, jadi aku kayak ngerasa gak punya teman. Terus aku ya berusaha lah mencari teman. Maksudnya kayak kenalan. Iya, apalagi pas di Genbi tuh awal-awal semua orang kelihatan kayak over gitu gak sih? Iya. Kayak terlalu keren Kayak, banget gitu. Terus kayak- kita jadi kayak ciut gitu loh, aku ngerasanya kayak ih kok orang-orang keren ya, kok aku takut ya gitu loh. Kayak OP banget gitu kan mereka. Ya OP banget, Jadi so Oke, kita apa? overpower, kayak kita tuh insecure gitu sama kemampuan, dan aku juga insecure sama kalian berdua gitu. Gak boleh insecure, kita harus percaya diri. Anjay. anjay. Kok ngomong gitu sih? Kok jadi kebiasaan sih kan? Nanti dipotong aja. Heeh, dipotong gak lah nanti. Dan habis itu kita mau bahas apa lagi nih? Jadi dengan adanya vlog ini, karena salah satu teman kita ada mau pendidikan, Pendidikan. lapsang nggak sih namanya? Kayak training nggak sih? Training. Nanti kemungkinan nggak tahu ya Bentar ya, kapan guys. kita ketemu Kita- lagi. Mungkin 5 tahun setelah video ini terbit, kita nggak tahu. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan, justru dimudahkan rezeki kita bertiga. Amin. Terus apa ya? Kok jadi berdoa sih? BTW ini kita vlognya malam-malam jam berapa woy? Jam Jam 1, jam 1 subuh Udah. kita udah mau tidur. Kita nggak lama-lama nih guys ya, langsung ke Guys. to the point. Kita sebenarnya mau menginterview narasumber yang terbaik ini, karena alhamdulillahnya congratulations. Oh, gimana sih bunyi? Jeng 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 Jeng, jeng. jeng. Tari alhamdulillah Kemarin sudah. nggak tetangga kita. Lepas belum mata siapa nih? Bulu mata aku kayaknya. Bisa satu. Fake nail guys. Ya, Tari alhamdulillah Aja. lolos MT ya, alhamdulillah Tari, selamat, congratulations. Makasih guys. Dan selamat pendidikan. Iya, pendidikan training ya. Training. Nah, kita mau mengkupas tuntas karena dia sudah apa ya guys ya, banyak banget perjalanan dia, mungkin berapa bulan ya Tar semenjak wisuda? Ya dari Februari sih sampai Sampai ini bulan-bulan November. November, alhamdulillahnya udah keterima MT, dan MT kan lumayan ya, maksudnya kayak banyak yang mengincar, dan mungkin ada teman-teman yang juga masih dalam on proses. Mari kita tanya Tari untuk berbagi tips and triknya. Yang pertama apa, Mei?
ini nih siapa duluan, Eri apa? Di situ apa namanya, lupa juga nih. Berapa kali apply yang pertama tuh? Ya. Lagi lah. Ini area dulu lah ya. Hmm. Berapa kali apply tar sampai keterima di sini akhirnya? Oke, jadi menjawab pertanyaan pertama ya guys ya. Kita seperti youtubers profesional kan. Professional, Iya, jawab. high class, anjay, luxury. Makeup kita bagus aja sih. Berapa kali apply? Jadi berapa kali apply sebenarnya jujur ya aku tidak pernah menghitung berapa kali aku apply guys. Karena benar-benar di fresh graduate itu aku apapun yang sesuai dengan jurusan aku apply. Karena benar-benar kayak apapun yang nyantol itulah yang aku kerjakan gitu. Nah kebetulan kan kemarin nggak langsung di Mayora guys ya, jadi kerja dulu di tempat yang lain. Terus jatuhannya keterima di Mayora dan kebetulan waktu itu ada buka job fair di Widya Dharma, di WD ada buka job fair. Aku coba apply, terus puji Tuhannya keterima gitu. Tanya. Setelah perjalanan panjang. Iya guys. Dua. Yang mana nih? Yang atas dulu. Yang Tips ini, keterima. pertama. Terus tuh tips Tari buat apa? Buat bisa diterima di apa di Mayora tuh kan kayak sulit kan harusnya tuh gimana Tar? Adakah tips and trick khusus buat para pejuang loker buat keterima gitu? Oke. Ya, gimana tuh? Sebenarnya jujur li ya guys, sama sekali nggak expect bakal keterima. Karena pas aku menurut aku sih forum aku pas interview dan tes-tesan juga nggak terlalu gimana. Cuman kan mungkin mulai dari FGD dulu ya. Jadi tahapan itu ada FGD, focus group discussion, terus dilanjutin sama psikotes. Di hari yang sama juga beberapa orang tuh dipanggil Kalian nggak untuk masuk interview. dalam frame sini lagi nggak sih? Masuk. Masuk kan? Masuk. Dah terus. Ya, terus kami juga di hari yang sama tuh ada interview user, interview HRD, sama kami ada presentasi plus tes bahasa Inggris di hari yang sama. Jadi sebenarnya be confident aja guys. Anjay, be confident. Be confident. Pertama. Kalian harus berani untuk speak up, apalagi FGD, fokus group discussion itu harus berani ngomong. Walaupun kalian mungkin yang kalian omongin tuh juga nggak masuk akal gitu, karena memang pas aku FGD juga orang-orang lain tuh pas dengerin opini aku sampai berkerut gitu loh. Jadi kayak ya nggak apa-apa, kalian salah is okay. Yang penting kalian bisa beropini dan berani untuk ngomong, berani untuk speak up gitu. Berarti kemarin langsung FGD. Iya, jadi pertama apply dulu secara online, kalian CV kalian, terus dari situ bakal di screening dulu kira-kira apa orang-orang mana yang kualifikasi untuk lanjut. Terus dari situ bakal dipanggil ke FGD. Nah di FGD itu nanti kalian dikumpulin dalam satu kelompok. Kelompoknya itu ada 3, ada kelompok netral, pro sama kontra. Nah nanti dikasih satu topik. Kalau yang netral berarti kalian nggak boleh setuju atau tidak setuju terhadap topik tersebut. Kalau misalnya pro berarti kalian harus mendukung. Kalau misalnya kontra berarti kalian harus menentang gitu. Jadi pokoknya kalian bakal dikasih berapa menit untuk diskusi dulu. Nah habis itu kalian akan memberitahukan kepada tim melawan kalian terkait topik yang kalian udah research gitu. Terus dari situlah berdebat, ngomong satu persatu, dan itu tipsnya cuma satu, harus berani untuk speak up gitu. Ada ngitung-ngitung data nggak pas FGD? Kalau FGD aku nggak ada, jadi kami tuh kemarin topiknya juga sebenarnya yang cukup umum aja, terus kita tinggal riset data. Jadi mungkin lebih ke kalau kalian ngomong itu berdasarkan fakta dan data, jadi nggak asal bunyi gitu kan. Karena orang dengarnya juga kayak ini datanya dari mana gitu, dia ngomong tapi opini dia doang kan, itu jangan sampai kayak gitu juga. Jadi kalian ngomong berani speak up dan juga berdasarkan data. Kayak kita debat nggak sih, kayak yang apa lomba-lomba debat gitu, kita harus ada datanya, ini faktanya dari sini biar argumen kita itu kuat gitu. Iya betul, karena kita tuh di FGD-nya itu bakal ngomong satu persatu kan. Nah itu kalau misal kalian ngomong suatu hal yang menurut mereka tuh nggak masuk akal, itu bakal dibantah sama tim lawan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin tuh berdasarkan data, jadi kan akurat gitu. Seperti itu guys. Apalagi nih
Lanjut lagi, lanjut. Nah, ini tahapannya tadi udah ya. Terus pertanyaan interview dari user tuh apa-apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, jadi pertanyaan user tuh kan dia berbarengan sama HRD. Jadi HRD sama usernya tuh digabungin satu. Jadi setelah kalian presentasi itu dikasih satu topik terkait hal-hal yang umum aja sih. Kemarin terkait bagaimana peran Gen Z dalam dunia perkantoran. Nah, di situ kalian suruh presentasi selama 15 menit. Setelahnya itu bakal ada sesi tanya jawab. Dan itu melatih kalian bagaimana kalian mempresentasikan. Nanti di Mayora sendiri bakal ada sistem panel penilaian. Panel itu kan harus presentasi kepada user kalian, menjelaskan apa yang kalian kerjakan selama 3 bulan gitu kan. Nah, di situ kalian diuji gimana ketanggapan kalian terhadap suatu topik yang baru aja dikasih. Jadi di saat itu juga kalian bikin presentasi, disuruh tulis terkait poin-poinnya. Nah, setelah itu kalian bakal presentasi itu cuma 15 menit aja sih. Jadi kayak benar-benar dadakan. Jadi kalian apa yang di dalam otak kalian itu yang kalian ucapkan gitu. Presentasinya tuh oral atau bikin PPT langsung di situ? Dia nggak bikin PPT, jadi kita dikasih kayak selembar kertas besar gitu sama spidol. Kalian suruh catat poin-poin yang kalian pengen sampaikan, udah langsung presentasi. Contohnya kayak gimana tuh? Realnya gitu ya. Kau lah kemarin menjalaninya kan. Nah, itu contohnya kayak gimana? Misalnya gitu. Yang kemarin ya lah yang dialami tuh contohnya gimana? Biar ada gambaran gitu. Iya, jadi topik yang kemarin tuh kan aku terkait peran Gen Z dalam dunia perkantoran. Nah, di situ aku carilah data-data yang bisa mendukung. Kira-kira di Gen Z itu apakah meningkatkan produktivitas dari perkantoran tersebut atau bagaimana? Terutama dengan stigma kalau Gen Z itu kan mudah terdistraksi, terus juga mudah untuk resign, mental illness dan segala bla. Nah, itulah kan. Jadi bakal ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari HRD yang dimana kalian harus bisa mempertahankan argumen, karena yang dicari di kandidat pun kan kalian yang bakal jadi supervisor gitu ya. Jadi pasti dicari orang-orang yang bisa memimpin tim, yang bisa mempertahankan argumen dan juga ngomong tuh sesuai dengan data. Jadi tidak sesuai dengan opini kita sendiri gitu sih. Lanjut, Mei. Mana nih Yang Mei bawah bahasa Inggris maksudnya gimana? fisik. Kan area tadi ini. Bisa Mei yang psikotes dong. Oh, psikotes lagi. Nah, psikotes kan itunya tuh kayak gimana? Nanti dipotong ya. Dipotong nanti dong. Terus ada bloopersnya. Behind the Terus tuh kan tadi kan keterima di Mayora kemarin tuh pasti ada kayak berbagai macam tes kan. Salah satunya tuh tes psikotesnya. Itu tuh kayak gimana, boleh nggak kayak kasih kita gambaran gitu gimana isi tes psikotesnya kemarin? Oke, jadi sebenarnya psikotes sih kan tinggal gampang aja sih kalau kalian mau nyari. Sebenarnya psikotes nggak usah belajar juga nggak apa-apa, karena benar-benar berdasarkan kita sendiri gitu. Apakah kita orang yang mudah bergaul, apakah kita introvert atau gimana, kan itu disesuaikan lagi dengan kriterianya. Cuman kalau kalian mau nanya tips, kalian coba cari kriteria orang, ciri-ciri yang pengen diambil oleh recruiters. Misalnya dia aktif dalam berorganisasi, atau misalnya dia mudah dalam public speaking, atau misalnya dia suka bekerja sama dengan orang lain dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kalian tinggal pilih aja yang paling sesuai dengan kriteria tersebut. Itu aja sih tips dan triknya dari psikotes. Selanjutnya ya tergantung diri kalian sendiri. Kayak misalnya aku kemarin sama sekali nggak ada prepare apa-apa tentang psikotes ya, berdasarkan kepribadian aku aja sih. Jadi pun kayak kalau kita mau prepare yang matang tuh kita cari tahu dulu ya di perusahaan ini dia maunya tuh kandidat yang kayak gimana sih, jadi kita bisa belajar gitu dari situ gitu. Iya, betul Les. Jadi intinya kalian kalau misalnya udah memilih suatu kepribadian, emang itu kepribadian kalian, jangan di-fake-in lah, karena bakal kelihatan soalnya pertanyaannya itu banyak dan itu diulang-ulang. Jadi kayak kalau misalnya kalian milih satu, fokus pilih itu aja gitu. Jadi jangan terdistraksi walaupun misalnya pilihannya tuh ternyata yang kalian pilih itu ada yang lebih positif lagi. Kalau misalnya kalian misalnya punya kepribadian satu hal, misalnya apa ya, baik dalam kepemimpinan, terus kayak ada opsi lain yang lebih positif, kalian jangan pilih itu karena kalian tahu misalnya kalian baik dalam kepemimpinan gitu. Jadi ya itulah intinya begitu. Psikotesnya ada gambar nggak kan? Psikotesnya kalau misalnya di tes aku sih enggak, cuman di tes sebelumnya
ternyata psikotesnya beda. Mereka ada gambar itu ada